karena mereka juga mainnya ya as a team. Aha. Mereka Itu. mancing terus keluar, mereka langsung masuk bareng, ditabrak. Kadang Tabrak banyak bareng. banget miskalkulasi cuma karena Winter Crown. Ya. Jadi itu Betul. jangan sampai kayak menjadi kendala juga. Karena seperti kita tahu Winter Crown ini udah benar-benar naik banget untuk pemilihan prioritinya. Oke, soalnya ini dia untuk drafting phase di game yang kedua. Dan kita bakal melihat setelah adanya chip, Matilda kah akan Nanti langsung ya. ditutup harusnya? Kayaknya Tadi masih sama Matilda sih. ketiga sih, mungkin Suyo dulu. Oke. Tuker-tukeran aja Ya ya. tuker-tukeran aja kalau nggak kayak Matilda dulu Posisi. baru Suyo gitu. Boleh sih sebenarnya. Ya, ya, oke. Berarti tadi kan nah Matilda masih. Mau Iya, diadu Suyo. nggak? Mau diadu? Suyo Alpha. Aduh menarik sih. Dan kalau misalnya lihat tadi di game Pove-nya yang di ban. Mereka tahu salah satu pengganggunya juga. ada ya. Oke. Faktornya tadi selain ya. Widya. Ya Poveus Obvious-nya dari early. Aran. Yang buat mereka kalah dari early tadi Poveus. Hmm. Karena Poveus selalu bisa nimpalin ya apa yang dilakukan juga dan memberikan damage meskipun ya itemnya ya bisa dibilang cuma item-item defense ya buat di awal-awal. Nah, Dan ini berarti membuka peluang Suyo Yep. versus Alpha. Minusnya Betul. ya gak ada Matilda. Dan juga masih ada Jusin sebenarnya. Iya. Mungkin Zusin yang akan menjadi opsi sih menurutku. Membiarkan tim Liquid ID ambil duluan nih antara Alpha atau bahkan mungkin dari Suyonya. Kayaknya itu lebih bijak sih Om. Karena dari tadi aku nggak melihat kayak emang itu bukan band yang atau pick yang buruk ya untuk Zushin. Karena mau dari sisi manapun Zushin di sini adalah poin yang sangat-sangat stabil sekali untuk mid lane. Jadi kayaknya Zushin akan tetap berada di first pick. Gift lagi nih berarti. Ya, Gift. Langsung gak sih? So, dan Nathan. Wow. Oke. Karena Pove-nya di ban. Karena mereka nggak Ya. akan pick gift lagi. Ya mereka nggak bakal langsung pick ini juga, nggak bakal mungkin langsung pick Eve dari RRQ-nya. So mereka lebih memilih untuk Chow dan Nathan di pick atas. Karena kayaknya ngelihat dari pola pick yang cepat ini udah terencana. Mereka Betul, udah tahu ya, oke kita betul. kasih sini ayo silakan Nah, pick. karena gini juga Ul, kebetulan RRQ tadi habis kalah. Aha. Jadi RRQ yang pilih side, Iya. mereka pick side. Dan sekarang mereka ada di mereka pilih first pick pertama. lagi. Jadi dengan adanya second pick yang berubah total, tim Liquid ID menunjukkan bahwa memang mereka punya banyak amunisi di sini. Oke, Oke. tapi dijawab Nathan dan Chow-nya harus gimana nih? Itu dia. Iritel. Yang tadi di band juga Iritel. Hero nyaman. Dan juga Khalid tentunya hero power juga dari Dairon. Bahkan sebelum populer dengan item tank, ini Khalid udah sering banget dibawain sama Dairon di tim sebelumnya, Ya, Rebellion. tapi tetap ya, kali tidak akan berdaya di depan Nathan yang sudah menyelesaikan 3 item. Ya. Pertama ya. ketika Holy Crystal sudah didapetin. Tinggal bagaimana nih sekarang untuk masuknya serapi apa buat Rocky Hoshi. Betul. Kalau memang mereka mau team fight, karena Quicksand Guard akan bisa di cancel. Dengan, Interference. betul, interference Alpha dia. dulu mungkin? Alpha? Ya. Fight for the Oh, tapi ternyata nggak ultimate Hilda di Wah, XP. ini dia ya. Oh, oke. Ini yang Pernah menarik. kan? Hilda bisa bawain Blade Armor. Hah? Dan Blade Armor akan sangat mengganggu tentunya bagi Iritel. Iritel tuh harus recall dulu nih. Untuk bisa berhenti melakukan basic attack. Karena kalau nggak recall dia, basic attack-nya akan terus Iya. ditembakin ke Hilda dan Ikut Hilda akan ya, terus ikut. memantulkan Nah, damage oke. tersebut. Dan juga dengan dimunculkannya Hilda ini agak membatasi untuk pemilihan assassin juga gak sih buat Iya. Rocky Setuju. Hoshi ya? Ketempelan ya. Fighter aja bisa ditempel apalagi Betul, bisa assassin. ketempelan ya. Dan sekarang masalahnya masih banyak opsi ban juga ya untuk menutup fighter-fighter yang tersisa. Alpha mungkin masih bisa masuk Bane ke lagi list ini. juga kayaknya Alpha bisa Bane sih. sih menurutku masih paling oke. Dua-duanya. Aha. Aku nggak tahu kenapa ya, lebih baik band Eve dan Alpha itu kayak lebih pasti aja nggak sih buat RRQ? Iya, iya. Karena seperti kita tahu ya, kalau kita ngomongin soal Eve, di sini dia bakal bisa ngeganggu juga untuk Zushin-nya. Atau efek sana. Efek sana. Oke, tapi kayaknya Yves bakal masuk ke deretan band dulu untuk RRQ harusnya gak sih? Iya, jangan sampai retailnya terperangkap di dalam ya. Iya. Siapa yang mau ngeluarin tuh dari kotak real world manipulation? Ya Hayabusa masih. Respect dengan Ya, Fabian, ya, dengan ya. Hayabusa dia. Nah ini bandnya di band sama tim Liquid ID nih. Ya kan berarti mereka akan memainkan sesuatu yang Assassin. lain lagi, Assassin ya kayaknya. ya? Heeh. Atau Alpha. Oke. Oke, masih ada Alpha yang bisa dipakai. Gimana kalau kita belokin konsep permainan dari RRQ yang pernah membawakan Aurora Roamer? Gimana kalau nanti kita tiba-tiba melihat Fredrin dibawakan oleh Setsujin? Menarik. Ditambah satu roamer damage. Atau kalau tank jungler yang mungkin Sujin banget adalah Akai gak sih? Iya. Aku sih lebih ke Basya sebenarnya. Iya, Baksia. Basya. Basyanya Setsujin sih kalau Basya bikin dari- Empire. dari Dia udah ada zaman Power Evolve banget. Basya. Itu dia dari zaman EVOS. Power banget dia dengan Basya. Oke, tapi last band dari tim Liquid ID menuju ke arah Nolan. Mereka Yap. tutup Sujinnya, begitupun dari RRQ mereka juga belum memperlihatkan karena ya jungler apa yang akan mereka respect sekarang. Mau main ke arah dari Link kayaknya ya. Tapi kalau Link Nathan kayak terlalu late game sih Om. Itu terlalu beresiko banget. Ini Alphanya dipaksa buat di ban gak sih? Ya aku lebih setuju kalau ini Alpha Ben.
Sehingga nanti picknya akan menuju ke Yves dulu. Wow. Ya kan, karena Yves-nya masih terbuka. Dan tapi pilihan berarti sekarang kayak mereka bisa ban Eve-nya karena Eve-nya kan merepotkan banget. Bakal maksa penggunaan sprint nanti kalau ada di retail. Ya, setuju sih. Apalagi retail seperti kita tahu ya, dia butuh banget movement speed Ya. agar heavy crossbow-nya, Alpha pasifnya akan terus bisa digunakan. Makanya Alpha kayak lebih bijak untuk di-ban sehingga membuka potensi untuk Yves dulu diambil nih. di pick yang keempat kali ini. Kasih lagi kejutan Kasih nanti. lagi Fabian di last pick. Betul. Apa juga hajar ya. Udah among the plan. This is the equilibrium. Sampai hafal Oke. tuh. Ya Dua udah di paling ban. enak sih, megangin juga bisa. Tapi walaupun keadaannya sekarang nggak terlalu yang bisa aman-aman banget karena Khalid bisa Oke. jump ke arah Dan backline. retail juga kayak susah nggak sih untuk ditangkapnya? Iya, apalagi kan Sementara kalau Yves misalkan- hero patung gitu loh. Atau mungkin belokin ke Valentina, jangan-jangan. Oh, Oke. Beneran dipakai dong link Nathan. Linknya ada, Nathannya ada. Dua hero yang memang cukup scaling untuk Oke, item. mungkin aku udah predik dari sini aja, RRQ. Ararkyo kenapa? Aku Terlalu nggak terlalu lama suka pakai. hero scaling 2 gitu dalam Dua sebuah hero game. scaling, alright. Serius, ini oke subjektif, ini subjektif. Hah? Karena aku nggak terlalu suka, serius. Untuk satu Dan hero Julian. atau satu tim, nge-pick 2 hero yang scaling. Jadi jawabnya pakai hero early game lagi juga. Iya, mungkin lebih baik pakai hero yang early-nya bisa ngangkat sedikit. Apalagi ada Julian di sini. Oke, ini romnya Ruby kah? Ruby oke sih. Buat bisa cancellation untuk cownya juga nanti. Atau bahkan dipegang. masih dengan Franco sih kalau aku bisa Franco bilang. ya, atau Kajan. Ya. Oh, Cici. Iya. Buat Kali jawaban drop, kali untuk drop. Hilda ya. Oke. Talking damage. Kalitrop. Oh iya. Cici. Tapi Cici lawan Hilda ya. Cici lawan Hilda. Oke, di early game masih agak menang Hilda sedikit sampai ada War X atau item damage buat Cici. Wait. Satu item. Bentar, apa jadinya kalau ternyata last pick-nya menuju ke arah Faramis? Paramis. Faramis yang masih open, lawannya Zushin, Cici juga, dan Julian. Yang tentunya bisa sedikit mengganggu ke lini Atau depan Vexana. team fight-nya. Vexana oke juga, tapi mungkin lebih berfokus kepada sisi powernya. Efek Terrify, efek knock up airbound juga. Wede, terlihat ya Fabian dengan Link. 22 kali win, 23 kali lose, 48% win rate. Tapi kali ini mid lane yang akan diperlihatkan adalah Yves. Yves. tetap. Masih Yves kayaknya. Oke. Masih if, alright. Nah, dengan pengambilan Yves from KB, apakah prediksimu masih tetap ke arah Masih Ararkyo? RRQ. Setelah ini, TLIDY. jaminannya lebih pasti aja sih. Oke, dan Om Wawa. Aku kurang suka sih kali buat jadi roamer ya. But let's see lah, Argyo sih. Ararkyo Hoshi. So itu dia untuk prediction dari panelis, dan sekarang waktunya untuk para caster membawa kita ke dalam game selanjutnya. Siapakah yang akan mendapatkan poin? Langsung saja Lim Kocol dan juga Pak Pulung. Yep, terima kasih Nevin, Om Wawah, KB dan juga Aul ya atas pembahasan yang memang sudah diberikan, dan game yang kedua akan segera kita mulai. Ya, dua hero scaling dimunculkan. Tapi kita tahu Liquid loh. Kita tahu tim Liquid ID yang dimana memang mid game dan late game mereka sangat terkontrol. Oke, kalau begitu. Jadi sesaat lagi, akankah skor berubah menjadi 2-0 atau 1-1? Itulah yang akan kita saksikan bersama-sama lewat pertempuran kedua tim ini. Ya. Match point di depan mata dan Liquid hampir saja menginjakan kakinya ke M6. Baik, kalau begitu sekarang waktunya Eldorado. Sekali lagi, mana suaranya? Let's go. The lane of down. Khalid Romer. Apakah ini pressure-nya sama? Dan wah, Buset dah. buset. Poke damage-nya itu loh. Mereka nggak mau kalah dari sisi early-nya loh. Yap. Tapi setidaknya sekarang Aran di bagian atas cukup bisa berlindung dulu ya. Dari home sweet home-nya rerumputan. Di level 3 Sutsujin, dia sudah bisa aktif. Sangat-sangat aktif bahkan untuk invade jungle-nya. Ambil satu creeps yang dimiliki memang oleh tim Liquid. Biar nggak ada farmingan nanti yang cepat untuk Fabian. Oke. Di bagian bawah ada pergerakan yang dilakukan oleh Idok. Bahkan sekarang, hey, Iron Chicken satu hit-nya. Dan first blood berhasil didapatkan walaupun Skylar juga merasakan hal yang sama. Tapi Fabian hadir, ada Tempest of Blade, ada dua player tadi yang dalam ancaman hampir saja. Belum ada korban lagi, sama-sama kehilangan gold laner. Namun ngelihat dari kondisinya tadi Skylar, dia udah sempat clear dari Idok. Wah, mau dihajar habis-habisan dan Didok. Flicker pun terpaksa dikeluarkan dan Widi langsung berhasil kabur, tapi Fabian gagal untuk didapatkan oleh Sutsujin. Seenggaknya udah dapetin level 4 dan Fabian rotasi cepatnya. Ini jadi Skylar yang rugi loh. Satu katapultnya dia rugi. Dan Sutsujin. Waduh, sakit banget dan Iron Shiki masih berhasil selamat.
Masih aman juga, tidak ada follow up damage lagi. Aran hadir, Karabin. Oke, Aran hadir. Ini dia Rinsnya, tidak ada flicker dalam tubuhnya. Satu terakhir tapi Rins masih berhasil kabur dan juga mundur ke arah belakang. Walaupun ada sebuah pengorbanan dilakukan oleh Aran, tapi masih gagal. Di tempatnya berbeda untuk Widinya mencoba mendekat dan Fabian sepertinya masih belum ingin terhadap turtle tersebut. Iya, nggak mau kalah damage dan mau dicoba Fabian. Oke, Fabian seperti hadir. Ada satu di point floor, tapi Rinsla yang menjadi satu targetingnya. Namun masih gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena tersebut malam itu sekarang Fabian yang berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Menjadi keuntungan untuk pemain dari RRQ kali ini. Kehilangan Aran tadi cukup berat dan Widi hampir tertangkap. Namun tidak ada damage follow up lagi, masih cukup aman. Turtle pertama untuk RRQ. Waduh, Idoknya masih mau dong, tapi Widi tetap melakukan hal yang sama juga. Masih mau ngelawan Iron Shiki. Waduh, Iron Shiki di depannya berbeda. Hey, heavy crossbow dari Skylar begitu menyakitkan. Namun sekarang Sutsujin pun sudah mulai hadir. Kuda untuk bisa mendapatkan satu poin kill. Tebakan yang begitu indah. Tidak ada jalan keluar Iron Shiki. Tidak ada juga Purify tadi. Dan wow, ada FPL IDX. Oke. Dan ternyata Eric Colin. Wah, Bang Eric Colin nih. Kembali sepertinya nih ya. Oke, jangan lupa juga ya untuk kunjungi channel official Restreamer MPL ID. Hola Bang Eriko ya. Telah lama sepertinya menghilang dari Mobile Legends. Welcome back. Welcome back. Oke. So ini gue ngeliat dari Widi ya. Widi versus Idok. Mereka berdua sama-sama gak ada yang mau kalah damage loh. Mereka sama-sama ngasih poke damage. Dan ya terlihat lagi Idok. Oke, ini dia Widi mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan Idok, tapi ternyata masih ada 3 player dimiliki oleh RRQ. Tepat berada di belakang, terlalu beresiko Widi. Bisakah dia kabur, tapi ternyata untuk kali ini Widinya pun berhasil tertangkap. Flicker dikeluarkan dan berbagai Fabian mencoba untuk bisa membalaskan apapun yang sudah dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Bahkan real one manipulationnya, tapi Fabian masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Iron Shiki belum ada damage, berhasil diantarkan dan juga Yaskiel. Hampir saja dan Widi sejauh ini pun masih selamat. Belum ada korban lagi. Bahkan banyak sekali source yang terbuang. Flicker dari Widi, flicker dari Yaskiel. Ini akan berdampak untuk next objektif di Turtle yang kedua. Early yang sangat baik dimiliki oleh RRQ Hoshi. Mereka hanya tinggal mempertahankan ini, meningkatkan ini, dan menyelesaikan ini. Ya. Kita melihat XP lane yang akan seperti ini aja nih. Dairon akan poke damage ke arah Aran. Aran masuk bush yang udah bakal balik lagi darahnya. Tapi seenggaknya mereka punya Aran sekarang, mereka punya mata. Waduh, Widi berhasil menendang ke arah dari Idok dan Idok gagal untuk bisa selamat. Ya, gak bisa buang flicker juga sih tadi. Terlalu low dari HP-nya. Dan kayaknya gak sempet sih, Fabian masih ngambil buff loh. Fabian pergi ke tempat yang lain, lebih mementingkan mungkin objektif yang berbeda karena terlalu memaksakan juga tidak baik. Karena sekarang Skylar lah yang dituju dengan sprint yang sudah dikeluarkan, tapi ternyata Widinya bisakah dia kabur satu terakhir dan tidak bisa. Skylarnya pun masih selamat. Fabian berhasil mendapatkan ke arah Skylar dan ada pertempuran di tempat yang berbeda. Ada Iron Shiki yang berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya dan Fabiannya pun masih berhasil kabur walaupun ada sergapan yang dilakukan. Flicker kembali dilakukan dan Didok. Satu resistance drop dan juga flicker. Rizya berhasil kabur, ada daerah mendekat, Iron Shiki mendekat. Namun sekarang Rizya masih berhasil selamat satu terakhirnya. Rins gagal untuk bisa selamat dan pertempurannya terus terjadi sedikit lagi dari bisakah dia selamat dengan satu tali yang begitu menyakitkan. Bahkan Didok hadir untuk bisa memberikan backup Dylan down. Bahkan sampai Skylar hadir kembali. Team fight yang begitu panjang. Bloody fight. Tim Liquid ID dan RRQ Hoshi sama tidak mau mengalah. Mempersempit lagi dari networknya. Di angka ribuan sekarang hanya ratusan. Oke. Tapi ya sisi positifnya Fabian tetap tumbang tadi. Dengan kondisi purple buff yang udah diambil, pasti jadi kerugian. Masih ada sekitar 12 detik lagi sebelum dari purple buff bisa diamankan. Cuman kita lihat akan seperti apa sergapan. The Way of Dragon langsung dikeluarkan. Bisakah Idok selamat satu terakhirnya dan Idok gagal untuk bisa kabur dari sergapan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Komit yang dilakukan tadi dengan flicker dari Widi. Agresif flicker itulah yang membuat Widi terlihat sangat-sangat garang bahkan. Kita bisa melihat dari tayangan ulangnya. Team fight jangka panjang tadi yang terjadi. Sampai akhirnya Skylar hidup lagi. Lihat, Skylar tadi tumbang sampai datang lagi dan sampai nge-follow up. Tapi Iron Shiki, dia tetap dapetin 2 poin kill-nya. Double kill pastinya ini menjadi modal awal yang bagus untuk Nathan. Karena tadi Iron cukup tertinggal juga ya di landing yang dia milikin. Begitu banyak tekanan.
Ada sergapan lagi yang dilakukan karena sekarang Widinya berhasil lagi menendang. Berhasilkan mereka untuk bisa mendapatkan ke arah Riz satu terakhir, tapi Riznya masih berhasil langsung dilejapkan dengan sangat cepat. Rilwan main berhasil langsung dikeluarkan, Sun Sujin yang terkurung sendirian. Masih ada pergerakan yang dimiliki oleh Sun Sujin, tapi satu terakhirnya Sun Sujin masih berhasil kabur dengan ada arah di bagian belakang, tapi ternyata Sun Sujin gagal. Arah selamat. Iron Chikinya pun berhasil dihancurkan dan Fabian di tempat yang berbeda berhasil mendapatkan ke arah Skylar. Oh my god, teamfight terjadi terus menerus. Bahkan dari semua sisi, mid lane-nya ditabrak, bawahnya juga ditabrak. Tapi so far, keunggulan masih ada di Liquid karena goldnya mulai ditarik. Yap, mulai ditarik ke arah dari tim Liquid. Fabian bekerja sendirian di bawah. Berbeda dari rekan-rekannya yang memang dari tadi melakukan team fight bersama-sama dan Naran. Mundur sedikit Turtle, seperti yang bisa diamankan mereka. Free harusnya. Ya, Turtle untuk tim Liquid. Dan 0-3. Angka yang jarang banget terlihat dari sosok Skylar. Wow, Skylar tertinggal cukup jauh. Tapi winning condition yang dimiliki oleh Skylar juga belum dapat nih. Ada satu Purify, tapi Dairan sendirian mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Yeskiel. Mereka berhasil untuk bisa mengejar, karena Dairannya berhasil menggocek, tapi satu terakhir Dairannya terbakar. Dairannya dihajar kembali dan di tempat yang berbeda Aran. Kali ini Arannya berhasil dilakukan, tapi ada balasan yang langsung dihasilkan oleh Fabian. Yang mencoba untuk bisa melawan dua orang tersisa dimiliki oleh pemain dari Arkeos, dan Fabian masih berhasil kabur lagi. Masih selamat kembali dan objektif yang akan ditukar di top lane. Widih Banget Widinya berusaha untuk bisa 1v1 situation bersama dengan Sun Sujin, memberikan waktu untuk Iron Shiki. Ada satu cycle knife, Widinya terlalu lama. The Way of Dragon. Tapi Iron Shiki jaraknya sudah terlalu jauh dan Widinya masih berhasil kabur. Widih masih selamat ke Widih yang coba dikejar tumbang juga. Widih, permainan macam apa ini Widih? The Way of Dragon dan teamfight yang terjadi terus menerus tanpa ada henti. Top lane-nya ditabrak bawah dan lagi Idok dan Aran. Oke, Idok dan Aran bertemu. Skylar masih diberikan space untuk bisa bergerak jauh lebih leluasa. Mencari item ketiganya terlebih dahulu. Asklaw udah jadi. Berserker Fury udah jadi. Next item Malefica, Great Dragon Spear kah? Opsi yang masih terbuka juga. Yang pasti Nathan dari Iron City udah sampai di item kedua hampir ketiga. Fabian berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah inner turret yang ada di bagian bawah dan berhasil sudah. Lihat dari kejauhan saja. Ada Rin, Skylar. Bahkan untuk sekarang Idoknya dihantarkan damage dengan satu defensor. Widinya dari kejauhan mencoba untuk bisa maju kah? Tidak. 5 player di dalam satu titik, Lim. Makanya nih midnya. Wah, mau dipaksa. Dipaksain dan berhasil sudah menghancurkan outer turret mid. Ini dia. Darah muda yang panas sekali pastinya. Dari keduanya sama-sama ngotot, sama-sama nggak mau kalah dan Lord mulai di start. Idok mencoba untuk bisa mencari informasi, tapi Idoknya benar-benar dihalangi pergerakannya dan Idoknya berhasil langsung dihilangkan. Lordnya belum menjadi milik siapapun. Widi dan juga Aran mereka terjebak dengan adanya pergerakan daerah begitu indah. Namun coba lihat Aran berhasil mengeluarkan arah Skylar. Namun Rinsa berhasil dihancurkan double kill oleh Fabian. Bahkan sekarang ada Tempest of Blade dikeluarkan pula. Mengejar lagi karena Sun Sujin. Satu terakhirnya Sun Sujin berhasil dilenyapkan dan triple kill didapatkan oleh Fabian. Bahkan sekarang terlihat ada Dairan sendirian, bisakah Dairannya selamat dan Maniac didapatkan. Maniac untuk Fabian, 4 point kill yang didapatkan cukup mahal kali ini menghantarkan Fabian ke level 15-nya. 4000 gold diungguli dan pressure-nya tidak berhenti sampai di sana. Lord untuk Liquid. Mereka masih punya tugas lagi dari RRQ, kontrol dari laning yang perlu dilakukan. Begitu baik permainan, team fight yang dilakukan, pick off yang dilakukan. Semua strategi berjalan dengan begitu baik di awal. Dan sekarang berhasil lagi menendang karena satu play dan Didok kembali menjadi korban tanpa adanya pertukaran. Dan tim Liquid tapi Fabian terlalu dalam. Wow, terlalu greedy Fabian. Great Dragon Spear. Item yang dipilih juga Skylar, mencari movement speed tambahan, trigger dari Great Dragon Spear bakal bagus banget untuk ngejar ataupun kabur. Dan Fabian yang tumbang, ini akan menurunkan sedikit tempo, tapi jangan lupa Lordnya masih di slow push di bagian atas. Blade of Despair, item keempat untuk Fabian sebentar lagi akan jadi. Setidaknya ada Holy Crystal juga nih yang udah dipegang oleh Sun Sujin. Yep. Dan Lord bergerak di area atas, akankah pasif terpecah dan benar? Pasif telah hilang. Dari Liquid gak ada Fabian juga, gak boleh terlalu maksa nih. Ice Queen bahkan dipilih oleh Yeskiel, adanya efek slow nanti menjadi utility. Ya memang magicnya udah ada di area itu juga. Dan Set dia sakit banget dan Aran bukan menjadi pilihan utama untuk kali ini ya.
Tapi setidaknya ini pun Skylar akan perlahan namun pasti nih ya. Akan semakin meningkat lagi dari itemnya, dari damage-nya. Namun, untuk pemain dari tim Liquid ID, akankah mereka membiarkan itu semuanya? Serba salah sebenarnya Skylar. Ini butuh WLN. Masalahnya kalau misalkan Iron Siki yang nembak, WLN-nya jadi nggak berfungsi. Tapi sampai saat ini masih Favian sebetulnya yang selalu nabrak ke arah Skylar. Jadi gua rasa next item masih tetap butuh untuk Win of Nature. Ya karena fokus mereka juga dari tadi ya, dihancurkan oleh Favian, dihancurkan oleh Wiji, dan di bagian belakang. Untuk Yeskiel dan juga Iron Shiki ini free banget jadinya. Makanya apalagi poke damage mereka bisa lebih unggul. Range dari Gift. Mungkin memang tipikal poke juga dari Rins. Tetap mereka kalah dari jaraknya. Mereka kalah dari levelnya, dari goldnya. Dan Favian. Sudah mulai sepertinya menyerang psikologis. Iya. Menunggu juga timing dari Lord yang muncul. Serta Purple Buff mungkin akan dikuasai terlebih dahulu. Vision dari RRQ sangatlah minim. 8 detik lagi Purple Buff akan muncul. Akankah mereka mengamankan itu terlebih dahulu sebelum nanti bergerak menuju ke arah Lord? Buset, Fine Glaive untuk Iron, Blade of Despair untuk Favian. Liquid sangat ready untuk team fight kali ini. Ya, Aran mencari formasi. 5 player kali ini berada dalam satu titik. Favian dipaksa untuk bisa mundur dulu. Tapi control landing jauhnya lihat. Iron Siki udah berhasil clear dari bawahnya. Ditemani oleh Widi. Mereka bisa ngegunting dari belakang dan Aran masuk ke zoning. Yap, dan Aran benar-benar mengganggu dan ini dia. Tangkap. Saat ada pergerakan tadi dilakukan oleh Yeskiel, malah membuat mereka langsung terjebak, tapi malah Dairan yang menjadi korban pertempuran dendam tersebut. Dan Rin siap pergi ke arah pada. Ada 2 player berhasil dihancurkan, bahkan Susuji sekarang tidak kuat lagi menahan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Aran mencoba untuk bisa menggagalkan, ada konsil, tapi Arannya langsung mepet begitu saja. Ada 2 player tadi sepertinya yang gagal untuk bisa pulang, bahkan di bagian belakang pemain dari tim Liquid ID berusaha untuk bisa menghancurkan mereka semua. Tapi Favian sendirian dan ada Skylar. Bahkan Idoknya masih berusaha untuk bisa mengamankan itu semua. Hanya saja untuk kali ini Wadirnya telah habis dan Skylar dihancurkan. Oke, wipe out lah sudah. Match point didapatkan Liquid. Game yang cukup cepat kembali. 13 menit saja. Tim Liquid menghancurkan sang raja. Game yang pertama 13 menit. Game yang kedua 13 menit kembali.